Gubernur Joko Widodo tunggu restu Megawati Soekarno Putri untuk jadi Capres 2014. Seorang calon anggota legislatif sumbang dana kampanye hingga 8 miliar rupiah. Selamat sore pemirsa, selain dua berita utama tadi, profil calon anggota legislatif unggulan partai politik peserta pemilu 2014 juga akan mengisi Indonesia Menentukan edisi perdana hari ini. Ya, program Indonesia Menentukan kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai bentuk dukungan B-Channel terhadap pelaksanaan pemilu 2014. Bersama saya Kenia Gusneni dan rekan saya Widi Dwinanda. Inilah Indonesia Menentukan selengkapnya. Pemirsa, pesta demokrasi sudah semakin dekat. Selain pengamanan selama pencoblosan, KPU dan pihak kepolisian juga menggelar simulasi untuk mengantisipasi kericuhan sidang pleno penghitungan surat suara. Saling dorong antara massa dan kepolisian terjadi di tengah sidang pleno penghitungan surat suara dalam pemilu legislatif. Massa yang berasal dari simpatisan sejumlah partai politik membuat kekacauan di kantor pemilihan umum daerah Jakarta Barat. Aksi dipicu hasil penghitungan suara yang diduga salah hingga merugikan partai yang mereka dukung. Massa kemudian menyerang petugas dengan melempari berbagai benda. Kekacauan mereda setelah polisi memberikan tembakan peringatan. Kericuhan ini merupakan bagian dari simulasi yang digelar Polres Jakarta Barat dan KPUD jelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Simulasi ini melibatkan ratusan personel dari berbagai satuan. Ini 560. Ya, buat nanti. Ya, kalau ada acara itu protapnya 560 personel. Siapa Polres Jakarta Barat untuk pemilu? Kita insya Allah sudah siap, insya Allah sudah siap. Ya. Berbagai persiapan preventif hingga penindakan dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kerusuhan dan kekacauan. Karena semua berharap pesta demokrasi dapat berlangsung bersih dan damai. Eko Sulistiono, B-Channel TV. Pemirsa, masih terkait dengan pengamanan pemilu. Kepolisian Republik Indonesia mendapat anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Ya, anggaran ini hanya setengahnya dari yang diajukan kepolisian. Kepolisian telah melakukan simulasi pengamanan pemilu di sejumlah lokasi, diantaranya di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Gedung DPR MPR, dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk simulasi pengamanan di Gedung KPU pada 11 Februari lalu, contohnya kepolisian menghabiskan anggaran 50 juta rupiah. Dana itu untuk biaya makan sekitar 400 anggota Polda Metro Jaya yang mengikuti simulasi saat itu. Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran pemilu sebanyak 1 triliun rupiah untuk Polri. 600 miliar sisanya diambil dari anggaran Polri di APBN 2014. Sebelumnya Polri telah mengajukan anggaran pengamanan pemilu sebesar 3,4 triliun rupiah. Anggaran pengamanan 1,6 triliun rupiah dialokasikan untuk latihan praoperasi, pengamanan distribusi logistik pemilu, pengamanan kampanye, dan pengamanan pada hari pemungutan suara. Dana pengamanan pemilu tahun ini lebih rendah dibanding pemilu tahun 2009 yang menghabiskan anggaran 1,9 triliun rupiah. Sementara tahun 2004 pengamanan pemilu hanya menghabiskan 36 miliar rupiah. Kita ngirit tentunya. Kalau jumlah kekuatan kita misalnya 400.000 yang kita turunkan sekarang menjadi 253.000. Kemudian kalau kita dari seluruh tahapan kita amankan, ini mulai kampanye saja kita amankan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga distribusi pemilu walaupun tidak dianggarkan dalam anggaran operasi, tetap kita lakukan pengamanan.
Sementara itu KPU juga saat ini tengah menunggu dana untuk Linmas atau Hansip yang ikut mengamankan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Untuk pengamanan ini KPU meminta tambahan anggaran 1,7 triliun rupiah. Tim Liputan di Channel TV. Kita beralih ke informasi lain, Widi. Ini ada salah satu informasi mengenai salah satu pendiri PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang mendesak agar pencapresan Joko Widodo dilakukan sebelum pemilu legislatif. Sementara Jokowi sendiri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama justru sebaliknya, Ken ya. Beliau lebih memilih menjadi Gubernur DKI ketimbang menjadi calon Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres tahun ini. Ya, wah ini menarik sekali bagaimana Gubernur DKI Jakarta dan juga wakilnya dua-duanya sama-sama digadang-gadang masuk dalam bursa pencapresan mendatangnya, Widi. Ya, lalu bagaimana tanggapan keduanya? Berikut kita saksikan. Wah, nggak tahu. Ya, tanyakan ke Pak Sabam, mau tanya saya. Tanggapan Bapak dengan banyaknya pendukung-pendukung? Ya, saya kan tidak, itulah demokrasi. Saya nggak bisa dong, wah saya setuju dan saya nggak setuju. Demokrasinya seperti itu. Masa ada yang dukung saya nolak-nolak, kan nggak mungkin. Saya kira nggak kepikiran sampai situ jauh ya, oleh partai wacana ya. Ya saya lebih baik DKI 1 lah terusin visi misi yang janji 5 tahun yang lalu. Ya. Kampanye terbuka dimanfaatkan untuk partai politik mengenalkan visi misi pada masyarakat. Lalu berikut jadwal kampanye terbuka sejumlah partai politik di Jakarta. Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PDI Perjuangan mendapatkan jadwal kampanye pada 16 dan 24 Maret serta 1 April 2014. Sementara Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN akan berkampanye pada 18 dan 26 Maret serta 3 April. Sisanya yakni 20 dan 28 Maret serta 5 April giliran PKB, Partai Hanura, PBB, dan PKPI untuk berkampanye. Ya, boneka kotak surat suara mengajak masyarakat untuk anti golput. Beritanya hadir sesaat lagi. Gunakan hak suara. Golput itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Gunakan hak pilih. Masa depan ini tergantung daripada suara masyarakat. Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum terus mensosialisasikan tata cara pemilu legislatif kepada masyarakat. Selain untuk edukasi pemilu, sosialisasi juga dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang golput. Seorang petugas KPU menggunakan boneka berbentuk kotak suara untuk menarik perhatian warga di Pasar Batu Akik, Jakarta Timur. Boneka ini menjadi alat peraga dalam sosialisasi anti golput yang berlangsung hari ini. Petugas KPU mengingatkan masyarakat memilih calon anggota legislatif dengan cara dicoblos dan bukan dicontreng. Petugas KPU juga membagikan souvenir dan contoh surat suara sebagai bagian dari edukasi pemilu jelang Pileg 9 April mendatang. Sosialisasi bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mengembalikan laporan dana kampanye 12 partai peserta pemilu. Partai diwajibkan memperbaiki dan menyerahkan laporannya paling lambat hari ini. 12 partai pemilu telah melaporkan dana kampanyenya pada 2 Maret lalu. Setelah 3 hari melakukan verifikasi, KPU mengembalikan laporan seluruh partai karena belum memenuhi persyaratan. KPU menyatakan sebagian besar partai belum melengkapi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota legislatif. Tak semua caleg melaporkan sumbangan kampanye yang diperolehnya. Kelengkapan yang kurang itu terutama adalah berkaitan dengan data
caleg yang belum menyampaikan laporan yang menjadi bagian dari laporan dana kampanye ini. Dan untuk itu partai diminta untuk memperbaiki selama 5 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari KPU. Dana kampanye partai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Menurut undang-undang ini, dana kampanye yang berasal dari sumbangan perseorangan tidak boleh melebihi 1 miliar rupiah. Sementara sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari 7, miliar rupiah. Indonesia Corruption Watch menilai laporan dana kampanye partai ke KPU masih belum transparan. ICW mensinyalir dana kampanye rentan aliran gelap dari mafia politik dan rentan korupsi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menemukan transaksi mencurigakan menjelang kampanye. Misalnya, setoran caleg dalam jumlah besar ke pengurus partai. PPATK telah menyampaikan transaksi mencurigakan ini dalam rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu pada Kamis pekan lalu. Tim Liputan BChannel TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat sumbangan dana kampanye dari calon anggota legislatif partai politik peserta pemilu 2014 memiliki jumlah beragam. Beberapa di antaranya bahkan menyumbangkan dana kampanye hingga miliaran rupiah. Namun ada juga caleg yang hanya menyumbangkan seratusan ribu rupiah. Siapa sajakah mereka? KPU mencatat sejumlah calon anggota legislatif menyumbangkan dana hingga miliaran rupiah. Salah satunya calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Tahir Mahmud, dengan dana kampanye sebesar 8,2 miliar rupiah. Padahal laporan dana kampanye periode 1 2013 lalu hanya sebesar 300 juta rupiah. Tahir terjun ke dunia politik sejak 1987. Pengusaha yang aktif di dunia olahraga terutama sepak bola ini tercatat sebagai anggota Komisi Etik PSSI. Sementara penyumbang dana kampanye terkecil berasal dari calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan, Sholihin. Total sumbangannya hanya sebesar Rp150.000. Dengan rincian laporan dana kampanye periode pertama sebesar Rp50.000 dan laporan kedua sebesar Rp100.000. Sholihin merupakan seorang guru di Blora, Jawa Tengah yang juga berprofesi sebagai petani. Jejaring sosial banyak dimanfaatkan semua partai politik untuk alat peraga kampanye. Lalu apa saja yang disampaikan tokoh politik di jejaring sosial? Berikut tweet of the day. Jangan pilih caleg yang rusak lingkungan. Ya, sesaat lagi di Indonesia Menentukan hanya di BChannel. Pemirsa, Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI meminta masyarakat untuk tidak memilih calon legislator yang tidak pro lingkungan. Ya, Kenia. Contohnya adalah caleg yang berpromosi lewat spanduk di pepohonan. WALHI menilai tindakan tersebut merusak lingkungan. Meski beberapa kali dilakukan penertiban, pemasangan atribut kampanye di pepohonan masih saja marak. Caleg masih saja memaku atribut berupa spanduk atau poster di pohon. Kepala Departemen Keorganisasian WALHI, Ahmad, mengatakan pemasangan atribut kampanye di pohon merusak estetika lingkungan. Selain itu, tindakan tersebut melanggar aturan kampanye. Kami menyatakan secara tegas bahwa jangan Anda pilih calon legislatif itu yang memang itu tidak mengedepankan ya kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Peraturan KPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye menyatakan alat peraga kampanye dilarang dipasang di pepohonan. Namun tidak ada sanksi tegas untuk partai atau caleg yang melanggar peraturan tersebut. Aceng Nur Salim, Untung Surapati, B-Channel TV. Pengetahuan tentang tata cara pemilu bisa didapat dari mana saja, seperti video edukasi pemilu berikut ini. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, sebagai cara untuk mengevaluasi orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Pemilu 2014 tuh nanti ada 2 tahap. Keduanya untuk milih orang-orang dengan tugas yang berbeda-beda. Masih ingat sama 3 cabang kekuasaan? Nih, gue ingetin lagi ya. Eksekutif adalah pemerintah. Merekalah yang menjalankan roda pemerintahan dan mengelola sumber daya negara, seperti uang dan sumber daya alam. Legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang juga mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan uang negara dan juga membuat peraturan atau undang-undang bersama presiden. Yang terakhir, yudikatif, berfungsi menegakkan peraturan dan mengadili apabila terjadi penyelewengan undang-undang. Di pemilu 2014 nanti, kita bakal milih 2 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif. Tahap pertama namanya pemilu legislatif, untuk milih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga lembaga namanya lembaga legislatif. Tugasnya mewakili kita sebagai warga negara berkepentingan. Artinya, kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada para anggota legislatif ini yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan. Selain itu, kita semua kan juga punya kepentingan yang perlu diperhatikan juga. Masyarakat Indonesia beragam banget, jadi kepentingannya juga beragam. Makanya, kita perlu lembaga legislatif ini untuk jadi corong yang bisa menyampaikan suara kita kepada para pemimpin negara ini. Ya, siapakah calon anggota legislatif unggulan dari Partai Nasional Demokrat? Informasinya hadir sesaat lagi. Pemirsa, masih di Indonesia menentukan. Pada segmen ini kami akan menyajikan liputan perbincangan dengan salah satu calon legislatif dari partai peserta pemilu. Ya, setiap partai kami beri kesempatan untuk memilih 2 caleg unggulannya untuk menjadi pewaris Senayan. Dan inilah liputan perbincangan tim pewaris Senayan dengan calon legislatif bernomor urut 1. Pahlawan bangsa, rasanya layak disematkan untuk para olahragawan yang berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara. Namun apa timbal balik yang diberikan atas kucuran keringat mereka? Kondisi atlet minim perhatian menjadi misi dari para mantan atlet Indonesia yang maju pada bursa caleg pemilu 2014. Sesaat lagi, saya akan berbincang dengan salah satu caleg baru yang juga berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat smash kerasnya. Apakah jargon memperjuangkan nasib atlet akan merebut suara di dapilnya? Inilah edisi perdana Pewaris Senayan bersama saya, Iksan Firmansyah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan salah satu caleg unggulan dari Partai Nasional Demokrat yang dulunya kita kenal sebagai atlet bulu tangkis nasional, yaitu Kang Riki Ahmad Subagja. Halo Kang, apa kabar? Baik. Kenapa ingin mencalonkan diri sebagai caleg di periode ini? Ya, yang pasti kepedulian terhadap kondisi olahraga saat ini ya, bagaimana sebagai olahragawan, atlet-atlet yang memang yang sudah mewakili ya bangsanya, karena memang di setiap pertandingan ini kan sudah memakai Indonesia, bukan pribadi. Nah, ini yang prestasi yang luar biasa, yang olahragawan ini yang sudah memberikan sesuatu untuk bangsanya, dan kita lihat sejauh ini memang daripada peran pemerintah kan juga masih kurang. Masalah yang harus segera diatasi di dapil Anda?
dari sarana prasarana olahraga. Ya, nah ini yang juga harus segera ya, sehingga memang bakat-bakat yang bisa disalurkan itu juga di sekolah-sekolah juga. Kemarin saya ketemu dengan ibu guru ya, ibu guru ini sarana prasarana di dalam sekolah pun juga minim ya. Nah ini juga harus kita bahan masukan ya. Bagaimana dengan jumlah pengangguran di sana? Saya rasa dari yang saya itu pastinya masih banyak. Nah ini sekian persennya terus terang juga saya belum melihat sejauh mana angka pastinya. Kalau jumlah UMR di Bandung sama Cimahi, Kang? Nah ini juga masih belum sesuai harapan ya. Tetapi ya ini ada kebijakan-kebijakan yang daripada peran-peran pemerintah, peran-peran pengusaha yang untuk supaya bagaimana peran-peran buruh sesuai daripada UMR, dan itu saya rasa harus wajib ya ditentukan ketentuan-ketentuan itu ya. Banyaknya permasalahan seperti pengangguran dan juga kemiskinan. Kira-kira bagaimana cara Kang Riki nanti mengatasinya? Yang paling penting kita juga bisa memberikan fasilitas sarana prasarana untuk pengangguran ini, sehingga memang ada satu tempat ya, ada satu tempat untuk mereka yang tentunya juga sesuai daripada keterampilan, sesuai daripada keahlian. Nah, karena permasalahannya apa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang pada saat perjalanannya gitu ya. Seberapa besar sih tanggapan mereka ketika Kang Riki datang ke masyarakat dan ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif di periode ini? Respon alhamdulillah daripada yang saya kunjungi ya. Sebagian besar ini ya tahu saya lah istilahnya. Sebagian background ini mereka cuma berpesan jangan lupa sama dapilnya. Ketika Anda nanti terpilih, ingin berada di komisi berapa? Ya kalau sesuai daripada apa yang saya alami ya, jelas di olahraga itu kan di komisi 10 ya, ada di situ pemuda, olahraga, seni, budaya. Lalu program apa yang akan Anda terapkan di sana? Yang utama pastinya juga bagaimana saya ingin dulu membuka daripada cara pandang terhadap putra-putri bangsa kita ini yang memberikan sesuatu prestasi terhadap bangsanya, sehingga itu yang bisa kita apresiasi. Poinnya dengan teman-teman itu supaya kita sama-sama yang insya Allah diberi kesempatan bisa duduk di legislatif untuk bisa memperjuangkan. Energi positif yang Anda tularkan ke konstituen Anda seperti apa, Kang? Background saya di olahraga jelas dari mulai sportivitas, dari mulai disiplin. Ini kan luas ya, sportivitas yang kita bagaimana harus menerima kekalahan, kemenangan, fair play yang selalu dalam sportivitas ini kita utamakan. Ini saya rasa tidak hanya di dalam olahraga, tetapi di bidang apapun termasuk dalam politik ini juga harus kita lakukan ya. Terima kasih atas waktu ya, Kang. Yang pasti harus fokus kita ya. Harus fokus ya, Kang. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kang Riki Ahmad Subagja, salah satu caleg unggulan dari Partai Nasional Demokrat. Tetap saksikan Pewaris Senayan bersama saya, Iksan Firmansyah. Ya Widi, kalau artis menjadi caleg itu sudah sering kita temui. Sudah banyak sekali. Kalau tadi kita lihat di segmen Pewaris Senayan juga mantan atlet bulu tangkis Riki Subagja yang juga terjun menjadi calon legislatif di pemilu 2014 ya Widi. Lalu apakah mantan atlet bisa mendongkrak popularitas dari partainya? Ya kita lihat saja sepak terjangnya Riki Subagja nanti di pemilu 2014 ya. Dan pemirsa, liputan tadi sekaligus menjadi akhir dari jumpa kita pada Indonesia Menentukan hari ini. Namun jangan lewatkan berita seputar pemilu di Indonesia Menentukan yang tayang setiap hari pada pukul 4 sore hanya di B Channel. Ya, saya Kenia Agusneni. Dan saya Widi Dwinanda. Sampai jumpa. Saling dorong antara massa dan kepolisian terjadi di tengah dalam pemilu legislatif. Massa yang berasal dari simpatisan umum daerah Jakarta Barat. Aksi dipicu hasil penghitungan suara yang diduga salah hingga merugikan partai yang mereka dukung. Massa kemudian menyerang petugas dengan melempari berbagai benda. Kekacauan mereda setelah polisi memberikan tembakan peringatan. Kericuhan ini merupakan bagian dari simulasi yang digelar Polres Jakarta Barat dan KPUD jelang pemilu.